Bab 61 Serangan pendahuluan, pencuri berteriak untuk menangkap pencuri. Nama, tangkap Dewi dari Douluo penulis, Mumu. Plus matikan mengatur ulang. Dari Douluo untuk menangkap Dewi baru untuk menemukan bab terbaru. Tubuhnya yang murni dan bersih dikunci rapat oleh Suran, dan Zhu Suyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia merasakan tubuh pria yang sangat kuat itu menempel di tubuhnya. Dia tidak menyangka kekuatan Suran menjadi begitu kuat. Dalam kasus serangan diam-diamnya sendiri, itu bukanlah lawannya sama sekali. Dan Suran Li begitu besar sehingga dia bahkan tidak bisa melepaskan diri. Zhu Suyun berjuang dengan liar di bawah tubuh Suran, dan sosok montok itu bergesekan dengan tangan Suran, yang membuat Suran kewalahan. Tapi sekarang setelah masalahnya selesai, dia harus membersihkan hubungannya sendiri dan melawan Zhu Suyun hitam. Jika tidak, itu tidak akan terjadi. Bagus untuk disampaikan ke telinga Zhu Qing sebagai orang mesum. Pencuri wanita yang tidak tahu malu, dia bahkan berani berlari liar di kamarku. Sekarang biarkan aku menangkapnya sekarang, dan berani berteriak, panggil seluruh keluarga untuk melihat di mana kamu pergi hari ini. Mata Suran berputar, segera menemukan alasan yang bagus. Pada saat yang sama, telapak tangan Suran terangkat, dan dia sangat takut pada pinggul Zhu Suyun. Pop, gelombang lembut datang, dan telapak tangan Suran tidak bisa menahan gelombang lembut itu. Suran merasakan sentuhan di tangannya, dan merasakan sedikit udara di hatinya. Pada saat yang sama, dia juga memiliki sedikit pemikiran. Apakah ini terlalu berlebihan? Jika Zhu Suyun diintimidasi pada hari pertama, dia tidak perlu menunjukkan wajahnya di masa depan. Dan jika Davis tahu, apakah itu akan terjadi? Tapi, Davis, dia tidak mengenalnya. Temui dia, berani tunjukkan wajahnya, rebut dia dari singgasana, dan lihat apakah dia masih berpura-pura dipaksa. Zhu Suyun merasakan mati rasa di pantatnya, dan langsung tertegun. Tubuh halusnya kaku, terbaring kosong, matanya kusam. Dia tidak menyangka tubuhnya yang sempurna dan bersih akan disentuh oleh Suran. Tapi dia kesulitan mengatakan bahwa Suran memperlakukannya sebagai pencuri wanita, dan itu tidak bersungguh-sungguh. Setidaknya untuk saat ini, Suran sama sekali tidak menyadari identitasnya. Kalau tidak, beraninya dia melakukan hal seperti itu. Suran, kamu sudah mati. Apakah Suran mengetahui identitasnya atau tidak? Sulit untuk menerima perilaku tidak tahu malu terhadapnya. Dia selalu menghargai tubuhnya yang murni, meskipun itu Davis, dia menjaga jarak darinya. Hingga saat ini, belum ada kedekatan antara dirinya dan Davis. Dan sekarang Suran berani menodai tubuh murninya. Zhu Suyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya, diam-diam menyesali di dalam hatinya. Jika dia begitu baik di siang hari, bahkan jika serangan diam-diamnya gagal, itu tidak akan menyebabkan situasi memalukan seperti ini. Pencuri perempuan, kamu masih berani bersuara keras, tapi kamu kelihatannya berani. Kamu berani berteriak kalau ketahuan di tempat. Aku akan menangkapmu saat aku membawa keluarga kemari. Suran Syahe mengatakan bahwa, saat tangan terus mengencangkan tubuh Zhu Suyun, sentuhan lembut dan aroma unik yang dimiliki tubuhnya muncul. Setelah mendengar suara Suran, Zhu Suyun juga sedikit bingung. Jika dia benar-benar menarik perhatian keluarganya, terutama Zhu Qing, semuanya akan berakhir. Tidak hanya kepolosannya hancur, hubungan antara dia dan Suran juga akan disalahpahami oleh orang lain. Cepat lepaskan, Zhu Suyun berbisik pelan, dan mau tidak mau menggigit gigi peraknya. Dia belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti Suran. Sekalipun kamu seorang pencuri, kamu tidak bisa memperlakukan gadis seperti ini. Memukul bagian pribadi seseorang adalah tindakan yang tidak tahu malu. Selain itu, dia selalu merasa di dalam hatinya bahwa Suran mengetahui identitasnya dan sengaja ingin memanfaatkannya. Tapi begitu ide ini muncul, dia menghilangkannya. Dia bersembunyi begitu diam-diam, ruangan menjadi gelap gulita lagi, bagaimana dia bisa mengenalinya?
dan Suran baru saja kembali ke keluarga, dan diperkirakan dia masih belum mengenalnya. Kenapa aku harus melepaskannya? Kenapa kamu menjadi pencuri wanita yang datang ke kamarku? Kata Suran sambil tanpa sadar menyentuh Su Suyun dengan telapak tangannya. Jika ada keuntungan, itu adalah bajingan. Terlebih lagi, Su Suyun mengirimkannya ke pintu atas inisiatifnya sendiri. Dia berpura-pura tidak tahu apa-apa dan memanfaatkan Su Suyun, jadi dia tidak perlu menderita karena kehilangan bodoh ini sambil menangis. Suran kembali menangis. Dada Su Suyun berfluktuasi hebat, dan seluruh tubuhnya bergetar. Jadi dia adalah Suran, bagaimana dia bisa menjadi pelacur seperti itu, dan masih menunjukkan warnanya. Anggota tubuhnya dikunci di sini oleh Suran, dan dia dimanfaatkan. Sungguh tidak tahu malu mengambil keuntungan dan menjual dengan baik. Aku melakukannya dengan benar. Suran mengangkat alisnya dan terus menatap Su Suyun. Merasakan nefrite harum yang hangat dipelukannya, Suran merasakan sedikit panas berkobar di hatinya, tetapi dia segera ditekan secara paksa. Ngomong-ngomong soal hantu, lepaskan aku Su Suyun. Su Suyun tidak ingin adegan menawan ini berlanjut lagi, dan langsung mengungkap identitasnya. Jika ini terus berlanjut, pria dan janda yang kesepian, kayu kering dan api yang berkobar, serta ruangan kecil yang gelap, bahkan dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Su Suyun, benarkah? Suran berpura-pura tidak percaya, dan terus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sungguh, Anda bisa mengetahuinya dengan melihat basis kultivasi saya. Anda juga bisa merasakan kucing hantu seni bela diri saya. Su Suyun mengertakkan gigi dan berkata, karena kesal, suaranya tidak bisa menahan gemetar. Ternyata itu Suster Suyun, maaf, saya salah paham. Setelah Suran melanjutkan menjelajahi Su Suyun dan menemukan bahwa itu adalah Su Suyun, dia segera melepaskannya, lalu langsung menyalakan lampu di dinding. Lampu menyala, dan ruangan tiba-tiba menjadi terang. Saat ini, Su Suyun mengenakan rok panjang berwarna hitam dan roknya agak berantakan. Karena pertarungan sengit tadi, sebuah lubang besar pecah di stoking hitamnya. Sebuah oval besar dengan mulut besar pecah di stoking di paha kirinya. Berbentuk lubang, dan sebagian besar kulit paha berwarna putih terlihat. Pada adegan ini, Suran tidak bisa menahan menelan ludahnya. Ruangan itu baru saja gelap, dan dia hanya bisa melihat sosok Su Suyun, tapi tidak bisa melihat penampilannya sama sekali. Tapi sekarang nampaknya dia pun takjub. Seperti yang diharapkan dari Su Suyun, salah satu keluarga Su Suangjiao. Sosoknya jauh lebih baik dari Su Suking, ramping namun memiliki rasa kedagingan. Baik sosok maupun penampilannya sangat bagus. Bahkan karena ia sudah dewasa, ia memiliki temperamen yang menyerupai buah yang akan segera matang dan siap dipetik. Tidak tahu malu, jangan menonton sembarangan. Su Suyun sedang berbaring di tempat tidur, bingung dengan tatapan Suran. Mengikuti mata Suran dan menatapnya, dia tiba-tiba menemukan pakaiannya sedikit berantakan. Su Suyun tersipu, dan dengan takut-takut merapikan roknya. Dia langsung berdiri, dan ujung rok panjang yang terangkat di antara pahanya tergelincir, tapi dia masih tidak bisa menutupi lubang oval besar di stokingnya. Dari Douluo untuk menangkap Dewi baru untuk menemukan bab terbaru. Sistem, tugasku, selesai. Suran diam-diam berkata dalam hatinya. Pembawa acaranya baik atau buruk, aku sebenarnya menggunakan metode ini untuk menindas gadis lain, tetapi tugas telah selesai, 500 poin telah dikeluarkan. Wajah sistem memerah. Dia tidak menyangka bahwa tuan rumah akan mengadopsi metode seperti itu untuk anti belajar Su Suyun. Ini jelas untuk memanfaatkan orang lain. Su Suyun masih menjadi tunangan Davis sekarang. Karena Su Suyun sangat bersih dan pemalu, Davis bahkan jarang memegang tangan Su Suyun, dan dikatakan di tempat pribadi lainnya. Tuan rumah begitu tidak tahu malu sehingga dia menyerang Su Suyun. Saudari Suyun, kenapa kamu ada di kamarku? Kupikir ada pencuri di rumahku.
Suran tidak menunggu Zhu Zuyun berbicara, jadi dia memimpin untuk berbicara, menghalangi apa yang ingin dikatakan Zhu Zuyun, dan mematikan semua ini. Dorong ke Zhu Zuyun. Aku. Zhu Zuyun kesal, mengulurkan jari gioknya ke Suran, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apakah dia begitu cantik dan seperti pencuri? Dan apakah seorang pencuri akan sekuat itu? Sangat bagus untuk memanfaatkannya. Jika bukan karena Suran menjadi jenius tak tertandingi yang paling menonjol dalam keluarga dan tunangan Zhu Qing, hari ini dia akan membiarkan Suran melihat apakah dia seorang pengganggu. Meskipun efektivitas tempurnya tidak bagus, dia pasti jauh lebih baik daripada Suran dalam hal daya tahan. Saya ingin datang ke sini untuk melihat kekuatan Anda kali ini. Keluarga mengatakan Anda adalah penyihir langit. Jadi saya sedikit penasaran untuk sementara waktu, kata Zhu Zuyun. Saat ini, dia pasti tidak akan mengatakan bahwa dia ada di sini untuk merepotkan Suran. Kalau tidak, saya tidak menemukannya dalam masalah, dan saya menderita kerugian besar. Betapa memalukannya hal ini. Oh, ternyata jadi seperti ini. Suran mengangguk tanpa memperlihatkan Zhu Zuyun. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Besok, aku akan datang ke Akademi Xingluo. Aku, Weis, dan kamu serta Zhu Qing akan berkumpul bersama. Kata Zhu Zuyun, merasa suasana sekitarnya sedikit menawan, jadi dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, jadi dia hanya menarik kakinya dan ingin pergi. Namun saat Zhu Zuyun hendak membuka pintu, sebuah suara yang jelas membuat Zhu Zuyun berhenti dan berdiri tak bergerak. Suran, apakah kamu tertidur? Di bawah langit malam yang tenang, suara Zhu Qing sangat jelas, tetapi ekspresi Zhu Zuyun dan Suran berubah. Suran tercengang saat ini, mengapa Zhu Qing datang tiba-tiba? Kalau tidak, dia pasti akan menyambutnya. Tapi Zhu Zuyun ada di sini sekarang. Ini bagus, tapi melihat situasi Zhu Zuyun saat ini, rambutnya berantakan, rok hitamnya penuh kerutan, dan stokingnya masih berlubang, bagaimana Anda menjelaskan Nima ini? Jika Zhu Qing melihat pemandangan ini, bukankah dia akan memikirkannya? Rusak-rusak, Suran sedikit menyesal. Mengapa dia akan memprovokasi adik iparnya saat dia menganggur? Ini bukannya tanpa peluang di masa depan. Sekarang jika Zhu Qing melihat pemandangan ini, lompatannya dan Zhu Qingzheng pasti akan mengerem. Saat ini, Zhu Zuyun juga tercengang, dan berdiri di sana tanpa berani bergerak. Dia tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti sekarang. Dia bahkan lebih panik daripada Suran. Sebagai seorang gadis, dia masih kesepian dalam keadaan ini, dan ada terlalu banyak hal untuk dipikirkan orang di malam yang gelap ini. Meskipun Zhu Qing mungkin tidak salah paham, dia tidak takut pada 10.000, tapi untuk berjaga-jaga. Kalau tidak, Zhu Qing tidak boleh salah paham. Setelah memikirkannya, Suran memutuskan untuk lebih jujur. Ketika Zhu Zuyun mendengar kata-kata Suran, dia segera menghentakkan kakinya, dan rona merah samar muncul di lehernya. Dia berkata dengan suara rendah, "Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Saya tinggal di kamar yang sama dengan seorang pria dan seorang janda, dan saya masih dalam kekacauan jika Zhu Qing melihatnya. Aneh kalau Anda tidak bisa curiga. Bahkan jika Zhu Qing percaya bahwa tidak akan ada yang salah dengan kami, sebagai tunanganmu, dia akan merasa tidak puas." Zhu Zuyun sedikit cemas. Hubungannya dengan Zhu Qing baru saja mereda. Karena kesalahpahaman ini, akan sulit untuk menemui jalan buntu lagi. Dia memahami kecemburuan seorang wanita dengan sangat baik, bahkan jika dia tidak mengatakannya, dia akan tetap memilikinya, benjolan di hatinya. "Kalau begitu cepat sembunyikan itu," kata Suran dengan suara yang sangat rendah, dan melihat ke ruangan di 4 dinding murid magang itu, dan mau tidak mau merasa sedikit malu. Ini bukan untuk salahkan dia. Dia adalah anak dari keluarga Zhu sebelumnya. Alangkah baiknya jika memiliki sarang di rumah keluarga Zhu, di mana bisa ada perabotan apapun. Adapun untuk menjadi murid inti nanti, dia sangat dihormati. Saat itu, ketika keluarga Zhu menugaskannya sebuah rumah besar,
dia telah meninggalkan kota Xingluo untuk mencari Xiao Wu. Zhu Zuyun juga tidak menemukan tempat untuk bersembunyi setelah menonton dalam waktu lama. Tidak masalah, wajah Zhu Zuyun memerah, dan dia berbaring di tempat tidur Suran dengan gigi peraknya, menutupi tubuhnya dengan selimut. Belum lagi, tempat tidur Suran terbuat dari bahan yang tersembunyi segera setelah dia tidur, dan Zhu Zuyun tidak dapat menemukan apapun ketika berbaring di dalamnya untuk sementara waktu. Hanya saja tubuh Zhu Zuyun yang panas membuat selimutnya menonjol dan terlihat sedikit mencolok. Suran tampak tercengang. Kakak ipar ini akan mendorongnya ke dalam lubang api. Lekuk tubuh Nimas sangat kentara, lebih baik keluar secara langsung dan jujur. Aku tidak akan menggodanya jika aku mengetahuinya, itu sangat memalukan sekarang. Tetapi tidak ada waktu untuk membuang waktu saat ini, suara Zhu Suking berdering lagi. Suran, apa yang kamu lakukan? Jika kamu sudah lama tidak berbicara, itu bukan hal yang buruk. Suara Zhu Suking terdengar di luar. Dia pernah mendengar bahwa pria lajang akan melakukannya 10 hingga puluhan menit sebelum tidur. Anehnya, baru setelah ini mereka bisa rileks dan tertidur. Apakah Suran melakukan hal semacam ini? Kalau tidak, kenapa dia diam saja? Zhu Suking tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia sedikit khawatir. Dia hanya mendengar hal-hal itu, tetapi dia tahu hal-hal seperti itu sangat menyakitkan. Meskipun Suran tidak lajang sekarang, masih belum ada hubungan substansial di antara mereka berdua. Tidak mengherankan jika Suran akan melakukan beberapa hal aneh jika dia tidak bisa tidur di malam hari. Memikirkan hal ini, dia menggigit bibir bawahnya dan tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri. Apakah dia terlalu konservatif? Meskipun dia tidak dapat memiliki hubungan seperti itu dengan Suran saat ini, dia juga dapat menggunakan metode lain. Saat ini, Suran sudah membuka pintu kamar. Saat ini, dia sudah mengenakan baju tidur dan membasahi rambutnya dengan air. Aku baru saja pergi mandi, yang membuatmu menunggu lama. Suran tersenyum cerah. Benar-benar, Zhu Suking mengedipkan mata yang indah dan menatap Suran dengan curiga. Saat dia berkata, dia masuk ke dalam rumah. Dia selalu merasa Suran berbohong padanya. Melihat ekspresi Suran yang agak tidak wajar, dia tidak bisa tidak mempercayai tebakannya dengan lebih kuat, dan dia semakin menyalahkan dirinya sendiri. Suran merasa tidak nyaman. Apa kamu tidak tahu harus memberitahunya? Tidak peduli seberapa pendiamnya dia tetap tunangannya. Mengapa dia harus melukai tubuhnya begitu banyak? Suran mengangguk dan mempercepat langkahnya, berjalan di depan Zhu Suking, menggunakan tubuhnya untuk menghalangi Zhu Suking dan naik turunnya tempat tidur. Tapi Zhu Zuyun tidak berani mengeluarkan suara dari atmosfer. Dia wajah cantiknya memerah karena tercekik, dan mau tak mau dia merasakan sedikit hou-hai di dalam hatinya. Dia hanya menjelaskan kepada Zhu King secara langsung bahwa mungkin masalahnya tidak besar. Jika Zhu King mengetahui bahwa dia bersembunyi di selimut ran, rok panjangnya berantakan, dan stokingnya robek, itu benar-benar tidak bisa dijelaskan. Dan Suran merasakan MMP di hatinya. Tidak ada yang salah. Dan Zuyun terus terang menjelaskan di depan Zhu King, tapi tidak ada apa-apa salah. Tapi sekarang jika Zhu King melihat perbedaannya, itu sangat dingin. Setelah itu, saya tidak tahu apa yang akan dipikirkan Zhu King tentang dia. Semua berbaring di tempat tidur, mengapa menjelaskan? Meskipun Zhu Zuyun juga akan menjadi targetnya di masa depan, jalannya tidak bisa menjadi terlalu liar sekaligus. Zhu Suking membutuhkan kesulitan besar untuk menerima keberadaan Xiao Wu. Jika dia tahu bahwa dia masih memiliki pemikiran seperti ini terhadap Zhu Zuyun, haremnya akan berantakan. Saudara Suran, apakah kamu bersembunyi di kamar dan melakukan hal-hal buruk? Zhu Suking lebih yakin dengan pikirannya dengan melihat Suran, dan merasa lebih bersalah. Suran memiliki tunangan, dan dia hidup seperti pria lajang di luar. Meskipun dia tidak mengerti pengalaman seperti apa itu, dia juga tahu bahwa itu menyakiti tubuhnya. Kata Zhu Suking,
berjalan menuju bagian dalam kamar. Suran melirik ke arah tempat tidur, selimutnya diangkat tinggi di dua puncak yang sangat mencolok. Dan terlihat dengan mata telanjang, tempat yang menjulang tinggi itu masih bergelombang. Tidak ada yang salah dengan tampilan ini. Orang baik, jika Su King mengangkat selimut dan melihat Su Yun terbaring di tempat tidurnya, ini. Saat itu, saya ingin membuka harem Su King lagi, tetapi saya tidak tahu berapa lama saya harus menunggu. Saat ini, Su Yun bahkan takut untuk bergerak, namun jantungnya berdebar kencang, menyebabkan dadanya bergetar hebat. Saat ini, Su Yun merasa sedikit tidak puas dan tidak berdaya dengan sosoknya untuk pertama kalinya. Dia berkeringat dan dia bersembunyi di tempat tidur Suran. Napas unik maskulin milik Suran membuatnya merasa bingung. Kali ini, tidak peduli apakah Su King menemukan sesuatu, kepolosannya sudah berakhir. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia selalu tidak bersalah, dan sekarang dia ada hubungannya dengan Suran di sini. Saat Su Yun sedang berpikir liar, tiba-tiba tubuh seorang pria bertubuh besar jatuh menimpanya hidup-hidup dan naik ke ranjang yang sama dengannya. Nafas pria yang lebih kuat datang, dan ada rasa sakit yang menusuk di dada. Suran sebenarnya duduk langsung di dadanya. Dia meninggal. Su Yun hanya merasakan ada batu besar di tubuhnya yang membuat nafasnya terasa sedikit tidak lancar. Terlebih lagi, terpancar nafas maskulin yang kuat darinya, yang langsung mengalir ke rongga hidungnya. Suran, Su Yun mau tidak mau ingin mengutuk. Dia tidak pernah dianiaya seperti ini dalam hidupnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan memutar paha Suran dengan kuat, berharap dia akan merasa lebih baik. Dan Suran bahkan lebih tidak berdaya. Jika dia tidak melompat ke dalam, tempat tidurnya sangat tinggi dan terangkat, Su King bisa mengetahui petunjuknya secara sekilas. Lalu apa yang bisa dia lakukan? Suran perlahan menyandarkan punggungnya, menyembunyikan pipi indah Su Yun di bawahnya. Punggung Suran bersandar tepat di rongga hidung Su Yun. Rasa yang dimiliki Suran membuat Su Yun semakin merasa tidak nyaman. Sebagai seorang wanita yang pendiam, dia ingin mendorong Suran menjauh. Seperti ini, postur ini sangat menawan, tetapi dia tahu jika mereka berada di ranjang yang sama dan ditemukan oleh Su King, itu pasti akan sia-sia. Apalagi yang bisa kita katakan saat kita semua tidur bersama. Pada saat itu, semua penjelasannya pucat dan lemah. Jadi sekarang dia hanya bisa berdoa, Su King tidak akan menganggapnya aneh. Su King sedang melihat kamar Suran saat ini, dan melihat ekspresi sedikit gugup Suran, dia semakin yakin dengan tebakannya. Dia merasa sangat bersalah karena dia benar-benar tunangan yang tidak bertanggung jawab. Tunangan saya juga perlu menggunakan beberapa peralatan, bahkan tangan, untuk melukai dirinya sendiri. Ahem, Su King, bisakah kamu mematikan lampunya? Saya telah berada di jalan selama setengah bulan terakhir. Tubuh saya sedikit lelah, dan mata saya sedikit lelah. Saya tidak dapat melihat cahaya. Suran menyentuh hidungnya dengan canggung dan mematikan lampu. Setelah ruangan benar-benar gelap, Anda tidak akan menemukan apapun. Tetapi di saat yang sama merasa malu, ada cahaya aneh di hatinya, dan dia bisa merasakan aroma hangat dan kelembutan di bawahnya. Hal ini membuatnya merasa sangat bersemangat. Oke, Su King mendengarkan kata-kata Suran, mengertakkan gigi, membuka tirai kamar, lalu menutup pintu. Hanya ada sedikit cahaya bulan di ruangan itu, yang membuat seluruh ruangan redup. Su King meneteskan air mata. Dia pernah mendengar bahwa ketika anak laki-laki melakukan hal buruk di malam hari, mata mereka akan sedikit berbunga-bunga. Su King, ada apa denganmu? Suran mau tidak mau melihat Su King menangis. Tidak ada apa-apa. Su Yun menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa pria sangat menjaga mukanya, dan jika dia mengatakan hal seperti itu akan melukai harga dirinya. Lalu ada apa denganmu hari ini? Suran berkata dengan nada sesantai mungkin, menatap Su King dengan mata yang tulus. Seolah-olah kakak ipar perempuan yang hancur di bawahnya telah menghilang.
Saat ini, sebagai seorang pria, Anda tidak boleh berantakan atau panik, dan Anda harus tetap tenang. Aku pergi menemui adikku hari ini. Kakakku meminta kami untuk bertemu dengan mereka besok dan berkenalan dengan mereka. Su Suking berkata dengan lembut. Ya, bagus. Aku menurunkannya. Suran mengangguk dan menatap Su Suking dengan tenang. Juga, ini sachet yang aku sulam untukmu akhir-akhir ini. Su Suking berjalan menuju tempat tidur Suran, wajahnya yang cantik memerah di bawah sinar bulan, dan menyerahkan sachet itu ke tangan Suran. Tepat ketika Suran mengambil sachet di tangan Su Suking, telapak tangan Su Suking tiba-tiba menekan bahu Suran. Suran hanya melihat wajah halus Su Suking semakin dekat dengannya, dan bibir merah cerah tiba-tiba itu tercetak langsung di bibirnya. Pada saat itu, dunia seolah membeku. Merasakan ciuman bibir Su Suking, aroma miliknya sendiri menyebar ke rongga hidung Suran. Pada saat itu, Suran mengabaikan yang lain. Dia melingkarkan lengannya di pinggang ramping Su Suking, dan tangan lainnya menyentuh bagian belakang kepalanya. Di rambutnya, dia merespons dengan dalam. Terjerat, disikat. Pada saat ini, Suran tidak memiliki pemikiran lain di dalam hatinya, hanya memikirkan tentang mencintai wanita dalam pelukannya di masa depan. Saat ini, Su Suyun sangat marah karena dia sudah cukup berat dengan Suran di tubuhnya, tetapi Suking juga bergegas ke depan, membuatnya sedikit kewalahan. Hatinya sedih. Dia hanya merasakan sakit yang menusuk di dadanya, seolah-olah itu adalah ketegangan otot. Ada kesedihan di hatinya, dia menoleh, Yu Guang menoleh, Su Suking sedang mencium Suran. Adegan ini membuatnya merasa semakin kewalahan, dan dia agak lemah dan lemah. Meski memiliki kontrak pernikahan dengan Davis, ia tidak pernah melakukan hal luar biasa. Melihat pemandangan ini sekarang, hatinya sangat terpengaruh, dan rangsangan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuatnya berbaring dengan lembut. Ini adalah keinginan untuk mendapat rangsangan di hati setiap orang. Setiap orang memilikinya di dalam hati mereka, tetapi mereka terkubur dalam-dalam di dalam hati mereka. Pada saat ini, Su Suyun bersembunyi di bawah Suran, menyaksikan Suking dan Suran saling bermesraan, merasa sedikit aneh tetapi sedikit takut di dalam hatinya, yang membuatnya merasa kesal. Karena bergabungnya Su Suking, tubuh Suran mendekat ke arahnya saat ini, dan aura maskulin memengaruhi kesadarannya. Hal ini membuatnya mengertakkan gigi, memejamkan mata, dan menunggu dengan erat hingga Su Suking pergi. Setelah sekian lama, bibirnya terbelah, dan Su Suking menatap Suran dengan mata jernih. Berjanjilah padaku, oke, jangan lakukan apapun yang menyakiti dirimu sendiri di masa depan, bukan? Su Suking berkata dengan lembut, berpikir bahwa Suran selalu melakukan hal-hal yang menyakiti dirinya sendiri. Meski begitu, dia tidak menuntut apapun padanya. Ini sangat menyentuh hatinya. Suran adalah orang seperti itu, meskipun dia sedikit bernafsu, tapi dia tetap memiliki sikap seorang pria sejati. Beberapa orang penuh nafsu, mereka hanya nafsu, tetapi beberapa orang, meskipun mereka menyukai kecantikan, masih memiliki karakter seperti pria sejati. Yang terakhir mengacu pada Suran. Meskipun Suran juga tidak tahu malu, dia bisa pergi ke kota surga Dou dan menghabiskan banyak uang untuk membelikannya harta senilai 30 juta koin jiwa emas. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Suran begitu kaya, dia juga bisa bayangkan ini semua adalah tabungan Suran. Suran menghabiskan segalanya untuknya. Dan sebagian besar waktu, dari kota Xingluo ke kota Tiandou bolak-balik, saya khawatir Suran dihabiskan di jalan akhir-akhir ini. Saat ini, bahkan Suran mungkin berada di jalan siang dan malam, hanya untuk mengantarkan hadiah kepadanya sesegera mungkin. Jika tidak, Suran tidak akan bisa kembali secepat itu. Suran memandang Su Suking dengan bingung, dan melihat matanya yang sangat terharu dan sedikit bersalah, dan dia merasa sedikit bingung. Terjadi gangguan ginjal, dan hal buruk apa yang bisa dia lakukan?
Bukankah Suking berpikir bahwa dia sendirian di ruangan itu melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang bujangan selama 10.000 tahun? Sial, apakah dia orang seperti itu? Dia memiliki tunangannya, dan Xiao Wu serta yang lainnya. Apakah itu perlu? Itu benar. Namun, Suran masih harus mengikuti maksud Zhu Zuqing dan mengatakan bahwa Zuqing telah salah paham, sehingga dia tidak dapat menemukan Zhu Yun yang sangat tertekan olehnya. Itu buruk. Jika adik iparnya ketahuan, dia harus menyelesaikan permainannya hari ini. Baiklah, aku tidak akan melakukan hal seperti itu lagi di masa depan. Jika ini terjadi lagi di masa depan, aku akan mendatangimu. Suran tiba-tiba mencerahkan matanya dan berkata langsung, "Ya, kita akan menjadi sepasang kekasih di masa depan, dan jika kita memiliki masalah, kita harus menyelesaikannya bersama," kata Zhu Zuqing, wajah cantiknya memerah. "Ya, aku sudah memikirkannya. Kita akan menjadi kekasih selamanya di masa depan. Jika ada sesuatu yang diselesaikan oleh dua orang di ruangan yang sama, itu adalah cara yang benar untuk menyelesaikan masalah tersebut." Suran menunjukkan senyuman dan melihatnya. Sosok sempurna istri cantik dan menawan di hadapanku mau tidak mau merasa sedikit terharu. Oke, Zhu Zuqing mendengar kata-kata Suran dan merasakan ada yang tidak beres, tetapi dia merasa kata-kata Suran masuk akal. Ketika dua orang bersama, mereka harus jujur, tanpa ada penyembunyian. Jika Suran mengalami kesulitan, dia juga dapat menggunakan tangannya untuk membantu. Kalau begitu aku pergi dulu. Besok kita akan menemui adikku dan yang lainnya. Zhu Zuqing melirik Suran, lalu langsung pergi, menutup pintu, dan berjalan keluar. Dia bisa melihat bahwa ekspresi Suran agak salah, bahkan sedikit memalukan. Inilah harga diri Suran di tempat kerja. Laki-laki ingin menunjukkan sisi kuatnya, sehingga dia akan malu jika melakukan hal buruk. Dan Suran tidak tahu apa yang dia rasakan saat ini, meskipun agak memalukan diperlakukan seperti itu oleh Zuqing. Tapi lebih dari itu adalah kegembiraan yang tak terduga. Seperti kata pepatah, jika kita kehilangan kuda, kita tidak akan mendapat manfaat apapun. Apa artinya Zuqing bersedia membantunya dalam hal itu? Harem plus 1 tidak jauh. Segera setelah Zhu Zuqing pergi, dia menyadari bahwa Zhu Zuqing benar-benar telah pergi jauh, dan Suran langsung melompat dari tempat tidur untuk membiarkan Zhu Zuyun bernapas di bawahnya. Panggilan, panggilan. Zhu Zuyun tiba-tiba mengangkat selimut yang menutupi tubuhnya, memperlihatkan tubuh wanita yang sempurna. Pada saat ini, Zhu Zuyun sudah berkeringat, dan gaun hitam di tubuhnya dekat dengan tubuh, dan sosok yang sempurna terlihat, yang membuat orang sangat bersemangat. Zhu Zuyun menghirup nafas segar, dadanya bergelombang dengan keras, dan kakinya ditekuk dengan sempurna, berbaring di tempat tidur Suran. Dia hampir mati lemas sekarang. Karena Zuqing dan Suran baru saja berciuman dan mereka sangat dekat dengannya, dia bahkan tidak berani bernapas dengan kuat, tetapi dadanya ditekan erat oleh pantat Zhao Ming, dan dia tidak bisa mendapatkan udara segar tanpa bernapas dengan keras. Batuk, batuk, Zhu Zuqing menamparkan seluruh dadanya, mengganggunya dengan semburan rasa sakit, membuatnya mengerutkan kening. Omong kosong, saat Suran duduk di sana tadi, Zuqing juga bergegas maju. Bagaimana dia bisa menanggung beban sebesar itu? Maaf, aku takut Zuqing akan mengetahuinya sekarang. Lagi pula, kamu juga tahu tubuhmu. Selimut yang begitu tinggi adalah masalah. Jadi, Suran tersenyum dan menyentuh hidungnya. Gila, jujur saja. Jika bukan karena keraguan-raguan Zhu Zuyun, dia mengaku langsung kepada Zuqing, tidak ada yang salah. Tapi meski begitu, pemandangan barusan sungguh seru. Berbaring di bawahnya adalah Zuyun, dan Zuqing sedang menciumnya. Perasaan senang dan gembira benar-benar membuat Suran merasa sedikit kewalahan. Hei, Zuqing dan Zuyun adalah dua bunga terindah di keluarga Zhu, sekaligus dua bunga paling berbahaya. Karena mereka semua terlibat dengan keluarga kerajaan, Zuqing baik-baik saja, Dai Mubai adalah sampah,
jauh di Akademi Shrek, sampai saat ini dia tidak mengetahui hubungannya dengan Su King. Tapi Davis adalah sebuah karakter. Di buku aslinya, jika bukan karena Tang San dan yang lainnya menggantungnya terlalu keras, Dai Mubai benar-benar dihancurkan oleh Davis, jadi jangan pikirkan itu. Selain itu, hampir semua orang di Kekaisaran Bintang Luo menganggap Davis sebagai kaisar masa depan, dan kekuatannya di Kekaisaran Bintang Luo tidaklah rendah. Tampaknya agak sulit untuk meraih istrinya. Tapi hidup dan mati itu bearish, lakukan saja. Bagaimana dia bisa takut pada Suran lagi? Sistem masih ngeri, takut kentut. Masalah besarnya adalah meminta Miss System untuk membukakan kebangkitan kepadanya. Saudara tuan rumah, UU membaca www.uukansu.com tidak memiliki layanan ini di sistem ini. Wanita sistem merasakan pikiran Suran, mengedipkan mata indahnya, dan berkata, "Batuk-batuk, kalau tidak ada, tidak akan ada. Saya tidak takut hidup." Suran mengerutkan bibirnya, hanya seorang gadis yang tidak masuk akal dan terisak-isak. Saat dia memanfaatkan Zhu Zuyun, apa yang bisa Davis katakan? Itulah, bengkok, perhatikan. Zhu Zuyun sedang berdiri dan merapikan gaunnya. Suran tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik dadanya dan berkata, "Saat ini, dada Zhu Zuyun sama sekali tidak cocok dengan keindahan simetrisnya." Suran dapat memahami apa yang terjadi dengan potongan kain putih yang terlihat dari garis leher rok panjangnya. Bagaimanapun, sosok Zuyun sangat bagus, meskipun bagus, tidak bisa lebih baik. Hal ini berlaku untuk Suran, tetapi bagi Zhu Zuyun ini merepotkan. Jadi dia akan membungkus sosoknya erat-erat dengan bungkus payudara. Hei, lagi pula, tidak semua orang akan mengasihani dan menghargai batu giok. Beberapa orang akan menggunakan kata-kata kotor untuk melukai harga dirinya ketika melihat sosok Zuyun. Suran lebih sering melihat hal semacam ini. Apa yang bengkok? Zhu Zuyun mengerutkan kening, matanya yang indah menatap Suran, sedikit bingung. Tapi segera, mengikuti tatapan Suran, dia langsung menyadari kelainannya. Pipinya memerah dan rahasianya diketahui oleh orang lain. Bagaimana mungkin dia tidak malu? Bagaimana tidak merasa kesal? Balikkan. Zhu Zuyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Suran terlalu tidak tahu malu, inilah saatnya, bahkan berpikir untuk melihat sekeliling. Oh, Suran mengangkat bahu, menutup matanya, berbalik dan berhenti menatapnya. "Menurutku tidak perlu menahannya, itu tidak baik untukmu." Suran dengan ramah diingatkan, sedikit tertekan, hanya saja sosok yang ditahan itu begitu sempurna, apalagi dilepaskan. Begitu sosok itu terekspos, tak terhitung banyaknya orang yang akan tergerak olehnya. "Kamu harus menjaganya." Zhu Zuyun mau tidak mau merasa sedikit kesal. Sambil merapikan bungkus payudaranya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Suran. Mau tak mau dia merasa sedikit rumit. Rasa sakit di dada akibat ketegangan menyebabkan Zhu Zuyun teringat betapa intimnya dia dengan Suran barusan. Adegan tadi tidak bisa terjadi bahkan di antara pasangan. Oke, Zhu Zuyun menyelesaikan pakaiannya hampir sebelum membalikkan badan Suran. Pria yang melihat ke depan itu marah dan lucu. Dia tidak menyangka Suran akan jujur, dia bahkan tidak melihatnya. Sosok dan kecantikannya terkenal di seluruh Kekaisaran Bintang Luo. Sebagai salah satu jenius paling menonjol dari keluarga Zhu, dan calon pangeran, tentu saja mendapat banyak perhatian. Dan sosok cantiknya layak mendapatkan reputasi ini. Saat ini, dia bisa dikatakan sebagai kecantikan nomor satu di Kekaisaran Bintang Luo saat dia baru saja tumbuh dewasa. Bagaimanapun, Su King masih muda. Meskipun dia cantik, dia tidak memiliki pesona wanita dewasa dibandingkan dengan Zuyun. Tentu saja, beri Su King lebih banyak waktu, dan kecantikannya akan lebih baik dari Zhu Zuyun di masa depan. Lagi pula, kulitnya akan menjadi sangat halus di masa depan. Tapi tubuhnya mungkin tidak lebih baik dari Zuyun. Menurut pendapat Suran, Zuyun sekarang adalah sosok yang sangat montok, dan jika dia lebih montok, itu tidak akan mendapat tepuk tangan.
Sosok Suyun sekarang lebih baik terjebak di antara ekstrim ini, dan orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan berseru. Bahkan Suran tidak mengerti bagaimana Su Suyun merawatnya, sehingga dia bisa menahan tubuh sebesar itu sepanjang hari. Lihat itu, Su Suyun tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Suran. Baru saja dia memuji karakter baik Suran, dan Suran benar-benar terungkap dalam waktu kurang dari 1 menit. Indah sekali, dimaksudkan untuk dilihat orang. Suran bergumam, melihat wanita cantik juga melanggar hukum. Bagaimana kita bisa panjang umur dan sehat tanpa memandang wanita cantik? Suran seperti ini, jika kamu tidak melihat gadis setiap hari, kamu tidak akan bahagia. Di mana kamu mempelajari kata-kata sialan itu? Su Suyun tersipu malu dan dadanya naik turun, tapi dia tidak bisa menahan perasaan senang di hatinya. Lagi pula, tidak ada gadis yang tidak suka dipuji karena kecantikannya. Setelah Suran berkata demikian, hatinya tidak lagi menolak pandangan Suran. Baiklah, Saudari Suyun, semuanya hari ini salah paham. Bagaimana jika tidak terjadi apa-apa pada kita? Kesalahpahaman. Kamu mengambil semua kentunganku. Kamu mengirimku pergi karena kesalahpahaman. Su Suyun berkata dengan marah, dan wajah cantik Qingli berubah menjadi hitam. Suran terlalu tidak tahu malu, bahkan ada tebakan di hatinya. Dengan semua hari ini, Suran mengetahui identitasnya sejak awal, dan kemudian mengambil kesempatan untuk memanfaatkannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia memiliki pemikiran seperti itu, indera keenamnya memberitahunya bahwa mungkin inilah masalahnya. Kalau begitu Sister Suyun, beritahu aku apa yang harus kulakukan. Tentu saja aku bertanggung jawab. Su Suyun mengertakkan gigi dan berjalan langsung ke wajah Suran. Bagaimana cara bertanggung jawab, benarkah? Suran memandang pria giok yang masih sedikit berantakan di depannya, dan mau tidak mau menyentuh pinggang rampingnya dengan telapak tangannya dan meletakkan Su Suyun di pelukannya. Jangan bilang begitu, meski sosok Su Suyun montok, ia harusnya gemuk, kurus, dan pinggangnya yang ramping hanya bisa diremas. Kamu tidak tahu malu, apa kamu tidak tahu siapa aku? Su Suyun langsung mendorong tangan Suran menjauh, dan tiba-tiba mundur beberapa langkah. Dia tidak menyangka Suran begitu berani. Lupakan dulu, sekarang aku berani menggodanya terang-terangan. Bukankah Suster Suyun ingin aku bertanggung jawab? Ayo datang, maksudku, aku bingung apapun yang terjadi hari ini, dan kamu harus berjanji padaku sebuah permintaan di masa depan. Tapi aku belum tahu apa permintaan itu. Su Suyun memandang Suran dengan mata dan pikiran yang indah. Aku ingin membanting pintu dan keluar, tapi aku merasa jika aku pergi begitu saja, aku benar-benar kehilangan banyak darah. Tubuhnya sepenuhnya disentuh oleh Suran dengan segala cara yang kebetulan. Suran masih mengetahui rahasia pembungkus payudaranya. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia bingung. Ini, jangan khawatir. Persyaratan ini haruslah sesuatu yang dapat Anda lakukan, dan tidak akan membuat Anda terlalu sulit untuk melakukannya. Su Suyun menjelaskan, "Oke, saya yakin Suyun tidak akan menyakiti saya," kata Suran sambil masih melihat sosok Su Suyun. "Kalau begitu aku akan berangkat hari ini dan sampai jumpa besok." "Oke, ingat saranku lain kali, membungkus dada tidak baik untuk tubuhmu, dan akan mempengaruhi bentuknya." Suran mengingatkannya saat melihat punggung Su Suyun. Tidak tahu malu, Su Suyun memarahi dan hampir jatuh ke tanah. Dia tidak berani ragu lagi, dan berjalan cepat menuju pintu. Dengan cara itu, dia terlihat seperti sedang melarikan diri. Segala sesuatu yang terjadi hari ini menyebabkan mood Su Suyun mengalami perubahan tersebut. Meskipun dia adalah tunangan Davis, ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan seorang pria. Tubuhnya masih ditekan erat oleh Suran. Kegembiraan dan rasa malu membuatnya masih terlihat seperti itu hingga saat ini, sehingga hatinya sulit untuk tenang. Dia tahu bahwa apa yang terjadi hari ini mungkin akan terjadi di masa depan yang tidak akan dia lupakan. Di saat yang sama,
dia masih bisa merasakan perasaan Suran padanya, mungkin tidak sesederhana itu. Suran terlalu tidak tahu malu, membaca www.kansu.com lebih tidak tahu malu daripada pria bau di luarnya. Yang lain hanya berani melihatnya secara diam-diam, Suran sebenarnya berani melakukan itu padanya. Su Suyun memikirkan hal ini di dalam hatinya, dan jantungnya berdebar kencang. Saya tidak tahu mengapa dia tidak bisa mengungkapkan rasa jijiknya atas tindakan Suran. Sebaliknya, dia memiliki perasaan aneh yang membuat dia memikirkan apakah sosok Suran muncul. Matanya yang indah menatap seluruh dadanya, dan mau tak mau dia merasa sedikit tersesat. Kata-kata Suran masih terngiang-ngiang di telinganya. Dulu, dia selalu merasa sosoknya terlalu bagus, dan kelimpahan seperti ini malah membuatnya sangat malu dan tertekan. Sejak awal perkembangan tubuhnya, dia telah menahan tubuhnya dengan erat, tetapi karena kata-kata Suran, dia terguncang. Apakah Suran sangat menyukai sosok itu? Su Suyun tidak bisa berhenti berpikir. Dari Douluo untuk menangkap Dewi baru untuk menemukan bab terbaru. Ini level 33. Ketika Suran bangun, dia menyadari bahwa budidayanya telah menembus level pertama. Jelas, itulah alasan mengapa kecepatan kultivasi berlipat ganda dengan menggendong saudari itu di pelukannya. Sekarang ada 1100 poin, pikir Suran. Setelah lotre terakhir, masih ada 600 poin keterampilan. Kemarin, dia memenangkan 500 poin keterampilan lagi, berjumlah 1100 poin keterampilan lagi. Ayo kita menggambar lotre, 10 kali seri emas berturut-turut, kata Suran. Dia selalu tidak dapat menyimpan poin keterampilan. Meskipun dia ingin melihat apakah lotre berlian lebih hebat, tapi 10.000 poin keterampilan akan mengancam nyawa. Kapan harem dibuka? Jika ada lebih banyak hadiah poin keterampilan, maka dia mengertakkan gigi untuk mengumpulkan berlian 10 kali seri berturut-turut. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan. Petik 2 petik 2. Itu adalah operasi rutin lainnya, dan wajahku menjadi hitam. Mau tak mau dia ingin muntah darah di dalam hatinya. Dia tidak mengerti mengapa dia menjadi binatang, dan dia tidak bisa mendapatkan hal baik untuk melindungi tubuhnya dengan udara yang menguntungkan. Saudara tuan rumah, keberuntunganmu tidak berpengaruh pada sistem. Saudari Miss System merasakan pikiran Suran, mengedipkan matanya yang besar, dan berkata dengan polos. Baiklah, baca saja jaminannya. Suran mau tidak mau berkata. Oke, selamat kepada tuan rumah karena telah menguasai piano, catur, kaligrafi, dan kaligrafi. Setelah Miss System selesai berbicara, Suran segera merasakan sesuatu yang berbeda pada tubuhnya, termasuk berbagai partitur catur, partitur musik, serta keterampilan menulis dan menggambar. Itu muncul di benak Suran. Apa gunanya gadget ini? Wajah Suran menjadi gelap, dan hal-hal yang tidak dapat meningkatkan kekuatannya sepertinya tidak digunakan. Benua Douluo menghormati yang kuat, dan tidak perlu terlibat dalam seni. Saudara tuan rumah, apakah kamu bodoh? Harem bisa dibuka lebih baik jika skill poinnya penuh. Setelah memiliki skill harem, membuka harem akan jauh lebih mudah. Suara sistem keluar, menjelaskan kepada Suran keterampilan menjemput gadis. Pentingnya, oh, ternyata begini, tapi saya masih merasa rugi. Maukah Anda mengembalikan barangnya dan melakukannya lagi? Suran mengangguk, tetapi masih merasakan kehilangan banyak darah, dan mau tidak mau ingin sistem rutin mendapat kompensasi dari nyonya sistem. Tidak mungkin, setelah lotre diundi, Anda tidak dapat mengembalikan barangnya. Nona sistem berkata dengan polos. Kalau begitu Miss System tidak akan memberikan kompensasi kepada saya. Atau Miss System akan mengizinkan saya melihat foto Anda. Tidak apa-apa untuk menunjukkan wajah Anda. Suran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Dibutuhkan 10.000 poin keterampilan untuk menunjukkan wajahnya, jadi dia tidak perlu melihat wajahnya. Ya, di ruang sistem, Miss System mengedipkan matanya dengan licik, dan kemudian memberikan kepada Suran gambar Suran mengenakan
Jaket berlapis kapas besar dengan mosaik di wajahnya. Ini, apa yang bisa ku ketahui dari ini? Apakah ada foto yang lebih keren? Suran tertegun, dan Miss System mengiriminya foto belakang dirinya berdiri di pantai mengenakan baju lengan pendek setelah mendengar ini. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dari belakang dan lengan putih ramping yang terlihat samar-samar, sosok Miss System juga sangat bagus. Saya hanya tidak tahu apakah itu pembunuh dari belakang. Suran tidak berdaya lagi, dia sedikit tidak berdaya, dan dia tidak dapat melihat apapun dari foto belakang. Dan kakinya terhalang oleh batu, dan kakinya tidak terlihat. Ngomong-ngomong, bisakah sistemnya menuju ke pantai? Suran sedikit bingung. Meskipun dia tidak mengetahui keadaan sistemnya, dia seharusnya tetap berada di ruang sistem. Ya. Tapi semua pemandangan ini ditransformasikan dari ruang sistem. Ruang sistem juga dapat mengubah pemandangan magma, gunung berapi, hutan, dan lainnya. Hanya saja pemandangan ini berbeda dengan tempat sebenarnya. Kata Nona Sistem, mau tak mau aku merasa sedikit tersesat. Jangan khawatir, saya pasti akan mengumpulkan poin keterampilan yang cukup secepat mungkin di masa depan, sehingga Anda dapat berubah bentuk secepat mungkin. Suran merasakan suasana Miss System saat ini dan tidak bisa tidak berjanji. Oke, aku akan menunggumu. Sistem mengangguk, Meisu memandang Suran, dan perlahan menjadi lembut. Setelah pengundian lotere, setelah mengobrol sebentar dengan Miss System, Suran segera mulai mencuci. Ketika Suran keluar, Zhu Suking sudah berdiri di luar pintu menunggunya. Hari ini dia mengenakan rok hitam selutut, stoking hitam, dan sepasang sepatu bot panjang hak tinggi di kakinya. Setelah mengenakan sepatu hak tinggi, tinggi badan Zhu Suking tidak lebih buruk dari Suran. Masuk akal, meskipun Suran baru berusia 12 tahun, dia tidak lebih lemah dari anak berusia 15 atau 16 tahun dalam hal ukuran. Apakah ini terlihat bagus? Melihat tatapan Suran ke arahnya, wajah Zhu Suking sedikit memerah, dan dia merasa sedikit malu. Tapi orang yang dia suka, melihat dirinya sendiri, mau tak mau dia mengangkat dadanya sedikit dan mengangkat pinggulnya untuk membuat sosoknya terlihat sedikit lebih berisi. Meskipun Zhu Suking yakin dengan kecantikan dan sosoknya, dia tidak bisa tidak meragukan dirinya sendiri di depan kekasihnya. Dan saya pergi menemui saudara perempuan saya dan Davis hari ini. Sosok kakak perempuannya lebih baik darinya. Dia tidak ingin menjadi lebih buruk dari siapapun, bahkan saudara perempuannya. Jadi dia bangun pagi-pagi sekali, mandi dengan kelopak bunga, lalu mulai merias wajah tipis-tipis, memilih gaun yang pas. Dia datang ke sini pagi-pagi sekali, dan dia merasa sedang diuji oleh kekasihnya. Indah sekali, dan juga sangat harum. Suran tersenyum, dan berjalan ke depan untuk memeluk pinggang Zhu Suking. Setelah mengendus, dia tidak tahu bahwa itu adalah aroma bunga dan Zhu Suking. Dan Zhu Suking tidak terkejut dengan tindakan tidak jujur Suran. Karena saya tahu bahwa Suran masih memiliki orang kepercayaan bernama Xiao Lu di luar, saya bertemu dengan Suran yang melakukan hal semacam itu lagi kemarin. Hal ini membuatnya tidak melawan tindakan Suran. Setelah kembali kemarin, dia tiba-tiba menyadari ada masalah. Fisiologi anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Karena kekuatan spiritual mereka yang kuat, kebutuhan mereka di bidang itu akan jauh lebih tinggi. Jika dia terlalu pendiam, apakah Suran perlu melukai dirinya sendiri setiap malam? Apakah itu terlalu kejam? Suran bersedia melakukan banyak hal untuknya, bisakah dia tidak memberikan apapun? Selain itu, dia juga tunangan Suran. Dia sudah memiliki kontrak pernikahan, dan dia tidak akan menikahi Suran di masa depan. Jika demikian, mengapa terus mengubahnya? Jika Suran melukai dirinya sendiri seperti ini lain kali, ketika dia benar-benar terbuka dan bersiap untuk bersama Suran, mungkin tubuhnya tidak akan berfungsi lagi. Suran dan Zhu Suking berjalan bersama di jalanan kota Xingluo, dengan pria tampan dan wanita cantik berpegangan tangan, membuat banyak orang takjub.
Dan Suran secara alami tidak mengetahui pikiran Su Suking. Jika tidak, saya tidak tahu apakah itu harus menyenangkan atau dalam suasana hati. Suking bersedia terbuka padanya, dan akan jujur padanya di masa depan, dan itu tentu saja bagus. Namun citranya sebagai seorang pria terhormat dan agung disalahpahami oleh Suking, dan itu jelas merupakan sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Namun yang tidak diketahui Suran adalah bahwa tingkat kesalahpahaman ini akan membuat dia dan Su Suking lebih dekat, dan membuat Su Suking lebih dekat dengannya. Mantan Suran itu menyendiri, dengan bakat yang tak tertandingi, dan segalanya terlalu sempurna, membuat Su Suking merasa bahwa semuanya adalah mimpi ilusi, dan hancur dalam satu sentuhan. Namun karena kesalahpahaman ini, Su Suking juga merasa Suran tidak sempurna, dan dia tidak berbeda dengan orang biasa. Ini secara alami akan membuat Su Suking merasa lebih nyaman dan semakin menyukai Suran. Tidak ada seorang pun yang sempurna, dan tidak ada emas yang murni. Orang yang sempurna hanya akan membuat orang merasa tidak enak. Seseorang yang tampak sempurna namun memiliki beberapa kekurangan adalah yang terbaik. Bahkan kekurangan tersebut membuat citranya semakin montok dan cantik di mata sang kekasih. Saat ini, satu-satunya kekurangan Suran adalah nafsunya. Akademi Master Jiwa tingkat lanjut Xingluo, seperti Akademi Kerajaan Tiandou, memiliki kekuatan kekaisaran di belakangnya. Akademi Master Jiwa Senior ini juga merupakan akademi aristokrat yang terkenal. Namun, itu sedikit lebih tercerahkan daripada Akademi Kekaisaran Surga Do. Bahkan orang biasa pun dapat memasuki akademi ini selama bakatnya cukup bagus. Tidak mungkin, sumber daya Master Jiwa Kekaisaran Bintang Luo jauh lebih buruk daripada sumber daya Kekaisaran Surga Do. Jiwa yang kuat Master berasal dari keluarga Master Jiwa terkenal, seperti keluarga Tang Jia, Ning Jia Yu dan banyak keluarga besar lainnya, dan keluarga ini semuanya ada di Kerajaan Do Empire, Kekaisaran. Bintang Luo juga memiliki keluarga yang kuat, seperti keluarga Dai dan keluarga Su. Selain keluarga Su, keluarga tersembunyi. Mahkota bintang jiwa bela diri yang diwarisi keluarga Su juga merupakan jiwa bela diri tambahan yang sangat kuat. Dan tidak hanya dapat membantu dalam pertempuran, tetapi juga memiliki efektivitas tempur yang baik. Dalam buku aslinya, setelah Istana Wuhun membuka pertempuran untuk menyatukan daratan, kendali kerajaan bintang Luo dikendalikan langsung oleh keluarga Su. Sejak itu, keluarga Su telah mendominasi Kekaisaran Xingluo selama ribuan tahun, dan masih memerintah Kekaisaran Xingluo hingga periode Sekte Tang tak tertandingi. Saat ini, di ruang pribadi di luar Akademi Xingluo, Davis, Su Suyun, dan Suzan, seorang jenius dari keluarga Su, semuanya sedang duduk di dalam ruangan. Davis dan Su Suyun duduk di posisi atas, dan mereka dipisahkan agak jauh. Terlihat bahwa mereka masih menjaga hubungan saling menghormati di antara mereka. Suzan sedang duduk di kursi kiri. Suyun, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Suran? Kemarin kamu kembali ke keluarga, kamu seharusnya bertemu dengannya. Davis bertanya pada Su Suyun, yang memandangnya. Su Suyun hari ini luar biasa cantik, mengenakan gaun ungu, dan sosoknya sedikit lebih montok dari sebelumnya, yang membuatnya terlihat sedikit antusias. Orang itu, Suran, adalah orang yang tidak tahu malu dan erotis. Su Suyun merasa sedikit marah ketika mendengar Davis berbicara tentang Suran, sampai sekarang dadanya terasa sakit. Kemarin Suran duduk di sana dengan pantat, sangat kesakitan. Jadi hari ini dia tidak membungkus pantatnya lagi. Namun, Su Suyun bisa merasakan malunya suasana di ruangan itu begitu kata-kata itu diucapkan. Udara sepertinya membeku saat ini. Davis, sebaliknya, mengingat kata-kata Su Suyun dengan tatapan tercengang, dan merasa ada yang tidak beres. Apakah Suran melakukan sesuatu pada Suyun? Memikirkan hal ini, wajah Davis berubah menjadi hijau, matanya tertuju pada Su Suyun cantik di depannya. Su Suyun hari ini sangat cantik, dan sosoknya lebih baik dari sebelumnya. Mungkinkah Suran yang menggosoknya? Tidak tahu malu dan erotis.
Susan duduk di sana dengan wajah pucat, keringat dingin di wajahnya. Mendengarkan percakapan antara pangeran tertua dan tunangannya, dia sedikit ketakutan. Jika pangeran tertua menjadi hijau, dan dia mengetahuinya lagi, maka dia pasti akan dibunuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Su Suyun, gadis sempurna di depannya, kecantikan langka di Kekaisaran Bintang Luo, seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Di mana menurutmu? Menurutmu apakah aku orang seperti itu? Su Suyun juga menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, tapi dia tetap tenang dan tenang, menatap Davis dengan suara dingin. Suran, bajingan tak tahu malu ini, sebagai tunangan Su King, dia melarikan diri setelah menandatangani kontrak pernikahan dengan Su King dan membesarkan wanita lain di luar. Menurutmu apa dia bukan nafsu yang tidak tahu malu? Dia tidak hanya tidak tahu malu dan penuh nafsu, dan juga tidak bertanggung jawab. Su Suyun berkata dengan lembut, sudah memikirkan alasannya. Ketika Davis dan Susan mendengar kata-kata ini, hati mereka tiba-tiba menjadi lega. Davis menghela nafas lega, dia hanya mengira dirinya hijau setelah mendengar kata-kata Su Suyun. Namun bagaimana hal ini mungkin terjadi jika Anda memikirkannya dengan cermat? Su Suyun membersihkan dirinya, dan bahkan menjauh dari tunangannya. Bahkan dia belum pernah berhubungan dekat dengan Su Suyun. Bagaimana mungkin Suran? Ini benar-benar mustahil. Teman-teman, semuanya seperti ini. Davis terkekeh beberapa kali, dan memahami Suran. Mau tidak mau aku menjadi sedikit lucu tetapi juga sedikit dikagumi. Belum lagi bakat kuat Suran. Dia masih bisa merebut tunangan saudaranya. Di saat yang sama, dia masih menjemput wanita lain di belakangnya. Metode ini sangat mengaguminya. Jika bakat seperti Suran bisa memenangkannya, dia tidak hanya bisa menjatuhkan Dai Mubai ke dalam jurang, tapi dia juga bisa mendapatkan kartu hall lain setelah dia berhasil naik tahta. Lagi pula, dengan bakat Suran, tidak akan sulit baginya untuk menembus judul Douluo di masa depan. Adapun perampasan tunangan Dai Mubai oleh Suran, apakah itu penting baginya? Dai Mubai lah yang berwarna hijau, tapi bukan dia. Sudah terlambat bagi Dai Mubai untuk senang dengan warna hijau, dan sangat mustahil bagi seorang pangeran hijau untuk mewarisi Datong. Bagaimanapun, ini tentang wajah keluarga kerajaan. Tentu saja, masih ada kemungkinan, yaitu pangeran-pangeran unggul dari keluarga kerajaan semuanya berwarna hijau, dan hanya satu yang bisa dipilih. Namun bagaimana hal ini bisa terjadi? Dia bukan seorang pengecut seperti Dai Mubai. Dai Mubai mengesampingkan tunangannya, siapa yang harus disalahkan? Suyun memiliki hubungan yang mendalam dengannya, dan tidak ada kemungkinan seperti itu. Apakah ada yang mengejutkan tentang Suran? Davis terus bertanya pada Po. Kekuatannya tampaknya lebih kuat dari informasi yang kami terima sebelumnya. Kekuatannya mungkin telah melampaui sekte jiwa dan mencapai level Raja Jiwa. Su Suyun mengenang. Oh, Davis sedikit terkejut. Kemarin, saya ingin mengajari dia untuk memberikan Su King karena marah. Akibatnya, dia malah tidak menunjukkan semangat bela diri, jadi dia langsung mengalahkan saya yang telah melepaskan semangat bela diri. Apa, Suyun, apakah kamu serius dengan ini? Davis memandang Su Suyun dengan heran. Su Suyun sudah mencapai level 38. Akankah dia kalah dalam pertarungan melawan Suran yang belum melepaskan jiwa bela dirinya? 12 tahun, jiwa bela diri pedang teratas, basis budidaya master jiwa, kekuatan tempur tingkat Raja Jiwa. Davis bergumam, apakah Suran yang berusia 12 tahun sudah sebanding dengan Raja Jiwa? Ini terlalu buruk, bakat mengerikan semacam ini bahkan terasa sedikit tidak nyata baginya. Bakat seperti ini sangat buruk. Mungkinkah Tuan Duke ingin Nona Su King menikah dengannya? Manfaat yang dapat diberikan oleh orang jenius seperti ini kepada keluarga setelah ia dewasa tidak dapat dibayangkan. Kata Susan, matanya memiliki sentuhan semangat juang. Dia datang bersama Davis kali ini, hanya untuk berkenalan dengan Suran, seorang jenius.
Dia berusia 20 tahun dan sekarang menjadi basis budidaya Raja Jiwa tingkat 51. Dan Suran baru berusia 12 tahun, dan kekuatan tempurnya sudah sebanding dengannya. Saudara Su, saat Suran ada di sini, kamu bermain melawan dia dan mencoba airnya, kata Davis. Susan mengangguk, duduk di kursi dan menenangkan diri, menyesuaikan keadaannya. Segera setelah itu, Suran dan Zhu Suking datang ke kamar pribadi ini sambil berpegangan tangan. Ketika saya melihat penampilan intim Zhu Suking dan Suran, Davis tidak bisa menghentikan senyum di wajahnya. Dai Mubai benar-benar menyedihkan. Melarikan diri ke surga Do Empire, saya tidak tahu apakah tunangan saya basah kuyup. Dan tampaknya Zhu Suking benar-benar bergairah tentang Suran. Jika itu hanya karena pernikahan kontrak, dia tidak akan pernah sedekat ini dengan Suran. Dapat dikatakan bahwa Dai Mubai tidak bisa menjadi hijau lagi. Dia tidak sabar untuk memberitahu Dai Mubai berita ini sekarang. Jika dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa tunangannya telah menjadi seseorang tunangan orang lain, dia mungkin akan marah dari Douluo untuk menangkap Dewi baru untuk menemukan bab terbaru. Saudari, Yang Mulia, Saudari Suyun, Saudara Dai. Suran dan Zhu Suking langsung menyapa mereka setelah memasuki ruangan. Suran selalu akrab bersamanya, meskipun dia masih tidak merasa aneh saat pertama kali melihat Davis. Lagi pula, istri Davis telah membiarkan dia menyentuhnya, jadi apa yang asing? Lagi pula, pria memiliki dua ciri umum, mereka menyukai istri orang lain dan anak mereka sendiri. Saudara Susian, kamu akhirnya sampai di sini. Kami telah menunggu lama. Davis tidak bisa menahan sedikit kegembiraan ketika dia melihat Suran memanggilnya Saudara Dai. Ini menunjukkan bahwa Suran bersedia datang lebih dekat, dan terlebih lagi, Suran memiliki kemungkinan besar untuk menjadi seseorang di sampingnya di masa depan. Bagaimana ini bisa membuatnya tidak bahagia? Jika ada seorang jenius seperti Suran yang bergabung, bukankah mudah bagi Davis untuk bergabung? Merebut tahta, setiap orang perlu memperhatikan bakat Suran. Bahkan ayahnya pun tidak terkecuali. Jika Suran bersedia membantu keluarga kerajaan, tidak masalah jika Zhu Suking menikahi Suran. Mematuhi aturan secara membabi buta hanya akan membawa kehancuran. Sekarang Aula Wuhun begitu kuat hingga menguasai 2 kerajaan dan 3 sekte dengan kekuatan 1 aula. Meskipun tidak terlihat apa-apa di permukaan, ada arus bawah yang mengalir di belakangnya. Jika Anda bisa menukar seorang wanita dengan seorang jenius yang tiada taranya, pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya yang dapat menjaga kekaisaran di masa depan, ini jelas merupakan keuntungan tetap. Apalagi istri pesaingnya sendiri sudah terbiasa menukarnya, dan darahnya tidak hilang. Faktanya, hubungan Suran dan Zhu Suking telah lama diketahui keluarga kerajaan melalui berbagai jalur tersembunyi. Hanya saja keluarga kerajaan ingin mengetahui sikap Suran terhadap mereka. Seorang jenius yang tiada taranya dapat memberikan efek jera tertentu pada pasukan musuh dalam situasi tidak stabil saat ini di daratan. Di manakah keluarga kerajaan bersedia membunuh? Tentu saja, jika Suran tidak ingin berteman dengan keluarga kerajaan, keluarga Dai tidak akan bersikap lunak. Hanya dapat dikatakan bahwa di dunia ini, semua tindakan ditentukan oleh kepentingan. Saudara Dai sopan, dia datang pagi-pagi sekali untuk menunggu Suking dan saya. Saya tidak tahan dengan hadiah ini. Suran tersenyum dan menatap Davis. Davis kini telah menembus sekte jiwa. Itu tidak buruk. Pada saat yang sama, Suran juga memperhatikan orang lain di ruangan itu. Berpakaian hitam, berambut hitam, dengan wajah tampan, berdiri saat dia tiba, tapi ada sedikit tanda perang di mata orang yang menatapnya. Saudara Dai, ini, Suran bertanya. Oh, ini adalah tuan muda dari keluarga Su dari sekte Mahkota Bintang, Susan. Sejak saya mendengar kami berbicara tentang bakat Anda, saya selalu ingin datang untuk melihatnya. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengikuti hari ini, kami Kekaisaran Bintang Luo adalah yang termuda.
Para jenius dari generasi ke generasi berkumpul bersama. Kata-kata Davis sangat bijaksana, tetapi secara langsung menempatkan diskusi Susan dengan Suran pada sisi positifnya. Di bawah Susan, Raja Jiwa tingkat 51, saya mendengar bahwa saudara Suran tidak tertandingi dalam bakat dan kekuatan tempur yang luar biasa, jadi saya ingin melihatnya. Susan berjalan ke arah Suran, mengepalkan tinjunya, dan dengan hormat berjalan sebagai master jiwa. Etiket intermiten. Keluarga Su. Suran mengangkat alisnya. Status keluarga Su dan keluarga Su tidak ada bandingannya, namun seni bela diri mereka tidak kalah dengan keluarga Su dan keluarga Dai. Suran, yang mulia jiwa tingkat 33, jiwa bela diri yang membunuh Excalibur. Saudara Su, ayo kita lakukan dulu. Suran tidak banyak bicara, dan langsung menyampaikan informasinya sendiri. Oke, aku tidak diterima. Susan mengangguk, tanpa ragu-ragu, langsung melepaskan seni bela diri, 2 cincin 5 roh kuning, 2 ungu dan 1 hitam berkedip. Kemampuan roh ketiga, teknik bersinar bintang. Kemampuan roh kelima, sinar bintang. Seperti yang dikatakan Susan, lusinan sinar dipancarkan dari jiwa bela diri mahkota bintang kristal biru di tangannya. 1 sinar biru memperkuatnya, dan sinar merah lainnya melesat ke arah Suran. Sinar biru dari Star Crown Martial Spirit memperkuat diri mereka sendiri dan rekan satu tim mereka, dan yang merah adalah pembunuhan utama. Roh bela diri mahkota bintang hampir hanya meningkatkan efektivitas tempur, yang masih agak berbeda dari pagoda ubin mengkilap kibao, yang ditingkatkan sepenuhnya, tetapi master roh tambahan semacam ini sendiri memiliki efektivitas tempur yang sangat tinggi. Setelah melepaskan kemampuan jiwanya, Susan mengarahkan pandangannya sepenuhnya pada tubuh Suran, dan kali ini Suran juga langsung melepaskan jiwa bela dirinya. 2 ungu dan 1 hitam, 3 cincin roh melingkari, sangat mempesona, membuat keempat orang yang hadir, termasuk Zhu Zuqing dan Zhu Suyun, tercengang. Di bawah tatapan mereka, cincin roh ketiga di tubuh Suran mekar dengan cahaya hitam tak berujung. Pada saat ini, Suran menghunus pedangnya dengan tiba-tiba, dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya bergoyang. Sinar yang diarahkan ke Suran semuanya padam oleh aura pedang. Akui, suara Suran terdengar di telinga Susan, mengumumkan akhir pertempuran. Sebagai master jiwa tambahan tipe tempur, kamu tidak boleh membuat kesalahan seperti ini. Tidak peduli apa yang terjadi di medan perang, kamu tidak boleh kehilangan akal. Hari ini adalah pertempuran, tapi medan perangnya lebih seperti hidup dan mati. Kesadaran Susan dipanggil kembali oleh suara Suran, dan dia terkejut saat mengetahui bahwa pedang Suran telah mencapai lehernya saat ini. Sinar matahari menyinari jendela, menyinari pedang Suran, memancarkan semburan cahaya dingin. Rasa dingin yang berdebar-debar muncul dari hati Susan. Kapan Suran bergegas? Kecepatannya sangat cepat, bahkan lebih menakutkan daripada Master Roh dari sistem serangan tangkas. Dia hanya sedikit tersesat untuk sementara waktu, dan pada saat ini, dia dikalahkan. Zhu Zuyun dan Davis, yang menyaksikan pertempuran itu, terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Susan juga seorang jenius di Akademi Xingluo, dan bakatnya sedikit lebih kuat dari mereka, tetapi kejeniusan seperti itu mendukung Suran. Tidak sedetik pun, Susan, Raja Jiwa tingkat 51, kalah dalam hitungan detik. Dan mengapa konfigurasi cincin roh Suran begitu tinggi? 2000 tahun 10.000 tahun, apakah ini benar-benar sebuah lelucon? Davis merasakan MMP di dalam hatinya. Bakat Suran sekali lagi membuka matanya sepenuhnya, tetapi di saat yang sama, dia bahkan lebih bersemangat. Jika dia bisa mendapatkan kejeniusan seperti itu, maka dia akan menjadi jenderal terkenal di Kekaisaran Bintang Luo. Ini tidak dapat dibayangkan. Bukankah dia masih seorang pangeran yang mampu membiarkan seorang jenius mengikuti? Jika Suran bisa berdiri di sisinya, dia tidak hanya akan berhasil naik tahta, mungkin dia akan mampu mendorong Kekaisaran Bintang Luo ke puncak yang lebih makmur.
Itu akan menjadi suatu kehormatan. Saat itu ia bahkan berkesempatan menjadi kaisar paling bergengsi setelah Kaisar Agung yang mendirikan negara. Saat dia melihat bakat Suran, Davis membuat keputusan rahasia. Jika Suran ingin memiliki hubungan baik dengannya, maka dia harus membujuk keluarga kerajaan untuk tidak mengambil tindakan terhadap Suran. Meskipun Suran memperkuat kekuatan keluarga Zhou, hal itu tidak dapat menggoyahkan status kerajaan keluarga Dai. Pasalnya keluarga Dai bisa menjadi keluarga kerajaan karena keluarga Dai mendominasi keterampilan fusi seni bela diri. Baik keluarga Dai maupun Zhou akan mendapatkan keuntungan jika mereka bersama, dan mereka akan terluka jika terpecah belah. Namun, jika mereka benar-benar mengeksekusi Suran, mereka pasti akan dilawan oleh keluarga Zhou. Davis telah membuat keputusan, dan bahkan membujuk ayahnya untuk menyetujui kebersamaan Suran dan Zhou Zuqing. Pokoknya Dai Mubai itu sia-sia, dia dihijaukan jika dihijaukan, dan bukan dia yang dihijaukan. Saat ini, Davis mengarahkan seluruh pandangannya ke tubuh Suran, dan dia bahkan tidak menyadari tatapan aneh di mata indah tunangannya Zhou Zuyun. Ada sentuhan kelembutan dalam tampilan itu. Sejak zaman kuno, wanita cantik menyukai yang kuat, ini adalah topik abadi. Karena karakteristik fisiologis unik wanita, mereka tampak lebih lemah dan tidak aman. Bagaimanapun, itu pada awalnya adalah keberadaan yang dilanggar, bahkan dalam wanita galak, akan ada sisi lemahnya. Kurangnya rasa aman hanya bisa dihibur oleh yang kuat. Tentu saja Zhou Zuyun bukanlah orang yang material, tapi Suran adalah orang pertama yang menyentuh tubuhnya sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa Suran menyentuhnya sepanjang malam itu. Ini membuatnya kesal, tetapi di saat yang sama dia memiliki perasaan yang aneh terhadap Suran. Wanita selalu sangat menghargai kesucian mereka. Menyentuh tubuh mereka akan membangkitkan kemarahan pihak lain atau membangkitkan keinginan mereka. Jelas Suran termasuk yang terakhir. Hubungan antara Zhou Zuyun dan Davis tidak mendalam. Semua orang menyukai kebebasan. Tidak ada yang menyukai pernikahan yang ditentukan. Hal yang sama berlaku untuk Zhou Zuyun. Jika tidak, dia tidak akan berpegang pada kesuciannya dan tidak akan membiarkan Davis menyentuhnya. Tentu saja, ini bisa dianggap sebagai kebiasaan dan sifat pembersihan diri Zhou Zuyun. Namun kebiasaan ini tidak ada artinya di hadapan orang yang sangat Anda sukai. Aturan dibuat untuk orang yang tidak menyukainya. Zhou Zuyun menyembunyikannya dengan baik, kelembutan mata air bersinar di matanya, dan dia segera disembunyikan. Tak seorang pun di ruangan itu menyadari keanehan Zhou Zuyun. Zhou Zuqing juga menaruh hatinya pada tubuh Suran saat ini, dan tentu saja dia tidak akan mengetahui apa yang salah dengan ekspresi saudara perempuannya. Terima kasih, saudara Suran, karena telah membangunkan saya. Setelah hari ini, saya tidak akan pernah melakukan kesalahan serupa lagi. Susan memandang Suran dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun dia dikalahkan oleh Suran, dia tidak menganggap itu memalukan. Sebaliknya, dia sedikit berterima kasih atas pengingat Suran. Suran benar, jika dia berada di medan perang hari ini, dia tidak akan tahu bagaimana dia mati. Susan tidak bisa tidak mengagumi ini, lagi pula, tidak semua orang akan dengan baik hati mengingatkan lawannya. Tapi juga, Suran dapat dengan mudah mengalahkannya sekarang, dan dia mungkin akan tertinggal jauh oleh Suran di masa depan. Dan Suran tidak akan pernah menganggapnya sebagai lawan. Dia hanya bisa memandangnya sampai dia tidak bisa melihatnya. Ini adalah bakat Suran, 2 ungu dan 1 hitam, jauh melebihi konfigurasi standar cincin roh di benua Douluo. Jenius seperti itu unik di seluruh benua, dan bahkan Spirit Hall tidak memiliki kejeniusan yang menakutkan. Dia tidak tahu seberapa jauh Suran bisa melangkah di masa depan. Tapi dia punya firasat, tapi saat Suran tumbuh dewasa, seluruh benua akan diguncang olehnya. Mungkin Suran akan mencapai puncak daratan di masa depan. Ingat saja, Suran mengangguk, dengan suara deras, pedang Excalibur dimasukkan ke dalam sarungnya. Mendengar suara ini,
Suran hanya bisa menikmatinya. Ada yang pernah berkata bahwa pedang adalah milik romansa seorang pria. Hal yang sama berlaku untuk Suran. Kapanpun dia menghunus dan menutup pedangnya, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hal ini. Pedang di tangannya tidak sesederhana artefak. Bagi pengguna pedang, pedang adalah kehidupan. Ini juga merupakan kebenaran yang disadari Suran dari ilmu pedang dasar yang diberikan sistem kepadanya. Suran. Di akhir pertempuran, Su Zuking berlari ke sisi Suran dengan cepat, memegang erat lengan kanan Suran dengan kedua tangannya, dan kegembiraan di wajahnya tidak bisa berhenti meluap. Tunangannya adalah seorang jenius dari Tianzong, tidak beberapa bulan lebih tua darinya, tetapi kekuatannya melampaui Raja Jiwa. Satu pedang mematahkan kemampuan jiwa terkuat Raja Jiwa, dan pedang kedua langsung mengenai gerbangnya, langsung mengalahkan Suzan. Pertarungan bergulir yang tidak menyenangkan, seperti seni, dihadirkan saat ini di hadapannya. Dia tidak bisa menahan rasa bangga pada Suran di dalam hatinya. Pada saat ini, dia bahkan lebih bersemangat daripada terobosan basis kultivasinya sendiri, karena ini adalah tunangannya. Dia adalah jenius terbaik dunia, dan masa depannya tidak terbatas. Su Zuking memandang mata Suran seperti mata air. Dia memeluk lengan Suran ke dadanya, wajahnya yang cantik memerah dan dia sedikit malu, tetapi ketika dia ingat bahwa Suran melakukan hal seperti itu untuk melukai dirinya sendiri, hatinya juga melepaskan sepenuhnya. Dia adalah tunangan Suran, dan dia akan menjadi istri Suran di masa depan. Dia adalah pribadi Suran dalam kehidupan ini, dan kematian adalah hantu Suran. Lagi pula tidak mungkin dia menyukai orang lain. Jadi, karena Suran menyukainya, ayo kita ambil. Selama Suran bisa bahagia, kapanpun, kamu adalah satu-satunya milikku. Suran mengusap rambut panjang hitam dan lembut Su Zuking dan berkata dengan lembut. Su Zuyun melihat pemandangan ini di matanya, dan tiba-tiba rasa iri pada Su Zuking muncul di hatinya. Mulai sekarang, Zuking akan menjadi badan kebebasan. Meskipun Suran tidak tahu malu dan penuh nafsu, dia sebenarnya sangat baik pada Zuking. Hadiah senilai 30 juta koin jiwa emas diberikan segera setelah diberikan. Kalau tidak nafsu, itu hanyalah tipe yang disukai semua wanita di dunia. Oke, ini bukan tempatnya untuk membicarakan cinta, kata Zhu Zuyun, menyela keduanya. Ketika Suzan melihat ini, dia siap untuk mengundurkan diri. Tidak baik baginya untuk tinggal di sini demi urusan keluarga Daisu. Yang mulia, saudara Suran, serta Nona Suyun dan Nona Suking, saya akan pergi dulu. Saya akan memiliki kesempatan untuk berbicara nanti, kata Suzan, langsung mundur ke pintu. Hanya Suran yang tersisa di kamar, Davis dan dua saudara perempuan dari keluarga Su. Davis menarik Suran dan duduk di sampingnya, sementara saudara perempuan keluarga Su duduk di satu sisi. Saudara Su, hari ini izinkan saya membuka mata. Dengan basis kultivasi jiwa yang berdaulat, Suzan dapat mengalahkan Suzan tanpa emosi. Suzan selalu sangat marah, tetapi hari ini dia mematahkan tombaknya di tangan Anda. Dengan saudara Bakatsu, tidak akan ada kecelakaan di masa depan. Saya khawatir setidaknya judul Douluo di atas level 95. Davis berkata setuju. Saudara Daisopan, ada beberapa orang luar dan ada orang luar. Ada banyak orang kuat di dunia ini, dan saya hanyalah pejalan kaki biasa di dunia ini. Suran menggelengkan kepalanya dengan tatapan tenang. Haha, tidak banyak orang dengan mentalitas saudara Su. Davis merasa MMP, Suran bukan apa-apa, lalu bakatnya tidak luar biasa. Saudara Su, datanglah hari ini, saya tidak hanya ingin berteman dengan Anda. Ada satu hal penting yang perlu ditanyakan kepada saudara Su. Saat ini saya dan Daimubai sedang bersaing memperebutkan tahta. Jika saudara Su dapat berdiri di sisi saya, maka peluang saya untuk menang akan jauh lebih tinggi. Jadi saya ingin meminta saudara Su menjadi tangan kanan Davis saya.
Jika saudara Su bersedia melakukannya untukku, lakukan sesuatu. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mengatakan sesuatu yang baik kepada saudara Su di depan ayah. Bahkan jika Anda berkencan dengan Su King, tidak ada yang salah dengan itu. Davis selesai berbicara, menatap langsung ke arah Suran, memegang sisi gelap di tangannya. Selama Suran menerima token ini, berarti Suran bersedia berteman dengannya. Yang dia inginkan sekarang adalah sikap Suran. Karena pangeran tertua berkata demikian, Suran secara alami lebih menghormati daripada takdir. Terlebih lagi, pangeran tertua dan saudari Zuyun masih memiliki hubungan seperti itu. Kami juga saudara. Kami bergandengan tangan dan berciuman, dan masa depan akan terjadi menjadi penting. Diharapkan, kata Suran sambil langsung mengambil token itu di tangan Davis. Dia punya rencana ini pagi-pagi sekali. Gunakan Davis untuk membantunya menyelesaikan ketidakpuasan pernikahan keluarga Dai dengan Su King. Selain itu, ada lebih banyak kesempatan untuk bersama Suyun. Jika Anda menjadi staf Davis, bukankah Anda bisa lari ke kamar Su Suyun setiap hari? Oke, baiklah. Mulai sekarang, kamu dan Su King bisa bersama dengan berani. Aku akan memblokir semuanya untukmu. Ada juga kartu emas dengan 10 juta koin jiwa emas yang digunakan di seluruh benua. Subroteran juga menerimanya dalam keadaan darurat. Davis dengan senang hati memasukkan kartu koin jiwa emas ke dalam pelukan Suran. Untuk beberapa alasan dia tidak bisa menahan ingin tertawa. Dai Mubai adalah orang yang bodoh, tidak hanya tidak bisa bersaing dengannya untuk memperebutkan tahta, tetapi juga tunangannya melarikan diri dengan orang lain. Membaca. Yang paling penting adalah menggunakan tunangan Dai Mubai untuk memenangkannya menjadi seorang jenius yang tiada taraf. Bagaimana Anda melihatnya dan bagaimana cara menghasilkan uang? Bagaimanapun, itu adalah tunangan Dai Mubai, bukan tunangannya. Menggunakan istri Dai Mubai untuk memenangkan hati orang-orang jenius baginya sangatlah menguntungkan. Hatinya tertawa terbahak-bahak. Dia tidak tahu bagaimana rasanya jika Dai Mubai tahu bahwa mereka secara langsung menugaskan tunangannya ke Suran. Lagi pula dia selalu merasa lucu. Setelah makan malam, Suran dan Su King pergi, hanya Davis dan Su Suyun yang tersisa di kamar. Suyun, kamu bisa tinggal di rumah dalam 1 atau 2 minggu terakhir. Bantu aku menjaga Suran, dan yang paling penting adalah memahami temperamen Suran. Orang jenius seperti itu harus berpengetahuan luas. Dan hanya kamu yang merupakan keluarga Su. Hanya ketika Anda mengenal wanita tertua Suran, yang merupakan saudara ipar Suran, memiliki kesempatan untuk benar-benar dekat dengan Suran. Hanya ketika Anda mengetahui fondasi Suran, saya akan dapat benar-benar menguasai Suran. Di dalam kamar, Davis menatap tunangan menawan di depannya. Sosok montok itu membuatnya menangis, dan dia sedang jatuh cinta. Di bawah sinar matahari, Su Suyun sosoknya begitu menarik perhatian sehingga Davis tidak bisa tidak kagum. Hanya ada satu orang dalam hidup ini. Su Suyun tidak hanya cantik, tetapi juga penolongnya yang bijaksana. Sebagai Ratu Kekaisaran Bintang Luo di masa depan, dia akan menjadi permaisuri dunia dan membantunya menstabilkan negara. Ada apa? Mengapa kamu tidak bicara? Davis tersenyum dan menatap Su Suyun. Su Suyun adalah kakak perempuan Su King dan kakak perempuan Suran. Dengan perasaan Su King dan Su Suyun, dia bisa lebih dekat dengan Suran dan mengenal Suran. Meskipun dia adalah tunangan Su Suyun, dia adalah pangeran tertua. Sebagai pangeran, bahkan Suyun pun tidak bisa jujur padanya, apalagi orang luar. Ya. Hari-hari ini aku akan kembali ke rumah Su dan mencoba berkomunikasi dengan Suran. Jika Suran dapat menggunakannya untukmu, statusmu tidak akan bisa dipatahkan di masa depan, kata Su Suyun sambil ekspresi aneh di wajahnya. Setelah menyadari jejak kasih sayang pada Suran di dalam hatinya, dia secara naluriah ingin melarikan diri dan tidak ingin berkomunikasi terlalu dalam dengan Suran. Karena dia tahu betul betapa bagusnya Suran. Begitu dia mengenalnya dan berkomunikasi terlalu dalam dengannya,
dia mungkin tidak akan tahan dan langsung jatuh cinta padanya. Namun, Davis ingin membiarkannya kembali ke rumah Su dan berkomunikasi lebih banyak dengan Suran, yang membuatnya tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Davis, dia tidak mudah menolak. Jika dia mengungkapkan keinginan yang terlalu kuat untuk menghindari Suran, saya khawatir itu akan membuat Davis salah memahami hubungan dia dan Suran. Itu akan berdampak buruk bagi dia dan Suran. Kalau begitu aku telah bekerja keras untukmu akhir-akhir ini. Seorang jenius seperti Suran pasti akan pergi ke kerajaan Dou Empire tempat para master jiwa berkumpul di masa depan. Dan itu bisa dilihat dari fakta bahwa dia telah meninggalkan kota bintang akhir-akhir ini dan pergi ke kerajaan Dou Empire. Jadi kita harus disu. Sebelum dia pergi, dia memiliki hubungan yang kuat dengan Suran. Saya pangeran tertua, Suran pasti akan dendam dengan identitas ini. Ini adalah dampak negatif alami dari identitas ini. Tetapi Anda berbeda. Hubungan antara Anda dan Su King sudah cukup untuk menjalin persahabatan yang lebih dalam dengan Suran. Davis berkata sambil melihat pria giok di depannya, dia merasa sedikit hangat. Su Zuyun begitu sempurna dimanapun dia berada, tapi dia terlalu konservatif untuk menyentuhnya. Tapi tidak apa-apa, saya bahkan tidak bisa menyentuhnya, dan orang lain tidak pernah mau menyentuhnya. Pada hari dia menjadi pangeran, Su Zuyun akan menjadi pangerannya. Pada waktu itu, dia akan menempatkan dirinya di hadapannya dengan bersih. Saat itu, dia juga bisa merasakan keindahan Su Zuyun. Suran dan Su King sedang berjalan di jalanan kekaisaran Bintang Luo. Keduanya sangat tertarik sambil memegang kartu koin jiwa emas pemberian Davis di tangan mereka. Tentu saja, mereka tidak perlu peduli dengan uang, apa yang ingin mereka beli. Suran, kamu baik sekali. Su King berada dalam pelukan Suran, mengenakan gaun baru yang dibelikan Surangang untuknya, dengan rasa bahagia yang kuat di hatinya. Sejak Suran muncul, dia tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Semuanya membuat Suran berdiri di depannya. Dia hanya perlu menutup matanya diam-diam dan menunggu beberapa saat. Suran secara alami akan menangani semuanya dengan baik. Apa masalahnya? Suran mengusap rambut panjang Su King dan tidak bisa menahan senyum setelah merasakan keterikatan Su King padanya. Mulai sekarang, Su King akan berbaring di pelukannya. Apapun yang terjadi di masa depan, dia akan baik-baik saja. Jika Anda tidak bisa berbuat apa-apa dan ingin wanita Anda dianiaya, lalu apa yang Anda ingin pria lakukan? Sudah menjadi kewajiban laki-laki untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari keluhan, namun kini ia belum mempunyai anak dan belum mempunyai istri. Tidak boleh dianggap sebagai istri sebelum sampai di sana. Ngomong-ngomong, Suran, apakah kamu tahu cara bermain piano? Kamu pergi membeli barang-barang ini. Su King mengedipkan mata yang indah dan menatap Suran. Li dan Yue hanya dimanfaatkan oleh anak-anak bangsawan yang tidak memiliki bakat dalam berkultivasi benda. Suran sangat berbakat, dia seharusnya tidak punya waktu untuk mengutak-atik ini. Apakah dia juga sangat berprestasi di bidang ini? Su King memandang Suran dengan penuh harap. Tidak ada wanita yang tidak menyukai suaminya yang sempurna, tidak terkecuali Su King. Tentu saja, aku akan memainkannya untukmu nanti. Suran berjalan menuju rumah Su dengan tangan di pelukannya. Begitu Suran dan Su King tiba di rumah, mereka dibawa ke halaman yang luas dan elegan oleh kepala pelayan. Di halaman lainnya terdapat pemandangan indah, burung dan bunga yang indah, serta 3 atau 4 kamar tamu. Suran dan Su King berjalan ke paviliun di halaman lain. Suran meletakkan harpa yang dibelinya di atas meja batu, memetik senarnya dengan jari-jarinya, dan dalam gerakan anggunnya, nada-nada yang jelas dan sedih keluar. Su King tercengang, mata indahnya menatap Suran dengan obsesif. Qin Anggun dan Suran, yang penuh dengan keterampilan seperti piano, catur, kaligrafi, menunjukkan temperamen anggun yang biasanya tidak dimiliki Suran dalam postur memetik senar. Suran tampan dan bebas,
Dengan alis pedang dan mata berbintang, saat ini, Suran merasa seperti peri di dunia. Setelah pendahuluan singkat berlalu, Suran perlahan membuka mulutnya dan menceritakan liriknya. Suara ramai keluar dari pintu kosong dan menghancurkan dunia. Mimpinya dingin, tapi masih ada beberapa buku hutang cinta seumur hidup. Petik 2. Hujan telah turun di kampung. Halaman lama dan tumbuh-tumbuhan yang lebat. Kudengar kamu masih menjaga kota yang sepi. Suara seruling penggembala di pinggiran kota menimpa Nomura itu. Kita adalah akar takdir. Suran berpikir sejenak, dan hanya jika lagu kuno yang populer di kehidupan lampau ini dimainkan dengan bukin, itu mungkin lebih baik. Lagu tersebut menggambarkan cinta antara pria dan wanita. Lagu ini cocok untuk acara ini. Su Suking diam-diam merasakan suara piano Suran, dan kelembutan di hatinya benar-benar terangsang. Meskipun dia tidak terlalu paham tentang apa lagu ini, dia bisa merasakannya, dan itu pasti tentang cinta. Hal ini tiba-tiba membuatnya sedikit khawatir tentang untung dan rugi. Dia dan Suran tidak seperti itu. Meski memiliki akad nikah, mereka terjerat kepentingan keluarga Su dan keluarga Dai. Jika Suran tidak dapat memberi mereka manfaat besar, mereka akan langsung menuju jurang maut. Dia tidak takut mati. Namun, dia tidak mau mati. Dia juga ingin bersama Suran setiap hari. Setelah lagunya selesai, Suran meletakkan piano di tangannya. Dan Su Suking memandang Suran dengan penuh kasih sayang, dan kasih sayang di matanya tidak terhalang. Suran, apa isi liriknya? Su Suking dipeluk oleh Suran, berbaring di bahu Suran, dan bertanya dengan lembut. Suatu ketika, jenderal yang bertahan diperintahkan untuk menjaga kota perbatasan. Selama ini, dia bertemu dengan seorang wanita setempat. Dia segera memesannya seumur hidup. Nanti, ketika negara musuh datang, sang jenderal diperintahkan untuk pergi. Ketika dia berpisah, dia meraih tangan wanita itu dan berkata, "Menunggu kemenanganku. Nanti, aku harus kembali untuk menikahimu." Namun sang jenderal tewas dalam pertempuran dan tidak pernah kembali. Wanita itu datang ke kuil Jialan tidak jauh dari sana dan berdoa untuknya, berharap dia akan kembali dengan selamat. Tapi keesokan harinya dia sudah tua, dan sang jenderal belum dapat kembali. Dia sangat kesakitan, karena dia terlalu konservatif dan tidak memberinya kesucian yang paling penting sebelum sang jenderal pergi. Suran menghela nafas sedikit dan memberitahu Su Suking. Setelah membaca ceritanya, dia merasa tersentuh. Dan Su Suking mendengarkan dengan tenang cerita Suran, tidak dapat sadar untuk waktu yang lama. Wanita konservatif dalam cerita itu sepertinya tidak ada bedanya dengan dirinya. Suran Su Suking mengangkat leher Suran dengan kedua tangannya, matanya yang indah berubah menjadi aliran mata air, dan dia menatap langsung ke mata Suran. "Oke, bawa aku milikmu, dan akan selalu menjadi milikmu." Wajah Su Suking sedikit merah, dan dia mengucapkan kata-kata cinta yang hijau namun tegas. "Oke." Telapak tangan Suran diletakkan di pinggul Su Suking dan Su Suking diseret untuk berdiri, dan Su Suking ditangkap di tubuh Suran seperti gurita. Suran memeluk Su Suking dan berjalan menuju ruangan di depan. Langit baru saja meredup saat ini, dengan sisa-sisa matahari yang terakhir, dan hari akan menjadi gelap. Semuanya bisa dilihat tetapi tidak juga, agak kabur, paling gerah. Lihat jarum di jahitannya.